Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Elohim, saya terlebih dahulu mengucapkan hak Sukkot Syameah. Selamat Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel. Tanggal 15 bulan ke-7 atau 15 Tisri 5784, Bapak Yahweh pasti memberkati kita dengan segala kebaikan Elohim Yahweh. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara, kita jabat tangan, kita katakan hak Sukkot Syameah. Selamat Hari Raya Sukkot, katakan Bapak Yahweh memberkati. Mari saling berjabat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Ya, sekalipun, silakan duduk lagi saudara. Ya, silakan duduk. Sekalipun kita belum merayakan di hari pertama Sukkot ini, tetapi tidak ada salahnya kita saling mengucapkan selamat Hari Raya Sukkot. Kita akan merayakan Sukkot pada tanggal 8 Oktober, jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan ada di antara kita yang absen, karena barangkali ini Sukkot terakhir kita. Setelah Sukkot kita diangkat semua, kita akan Sukkotan di Syamayim. Amin. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Elohim. Yang pada malam hari ini firman Elohim akan berbicara tentang ahavah atau kasih. Kok enggak bisa kenapa? Ya. Malam hari ini firman Elohim akan berbicara tentang ahavah atau kasih. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama saudara ya. Alef Korintim atau 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita baca Alef, Bet, Gimel. Dan sekarang tinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar dari hal-hal ini adalah kasih. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita pasti sudah sering mendengar dan kita pasti juga sudah sering membaca ayat ini. Bahkan ketika kita mendengar dan membaca ayat ini, mungkin kita sudah membaca puluhan bahkan ratusan kali. Dan melalui ayat ini saudara, di situ Rabi Saul itu sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa ada 3 hal penting yang harus ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan ketiga hal penting itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah namun demikian saudara, di dalam ketiga hal penting tersebut, di situ sebetulnya ada 2 pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya ulangi dulu saudara. Hal pentingnya itu katanya Rabi Saul ada berapa di situ? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, tetapi saudara, dari ketiga hal penting ini, sebetulnya di situ ada 2 pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran penting pertama yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita adalah kalau kita perhatikan, di situ ada kata tinggallah. Kata tinggallah di situ, ini artinya sebetulnya ada sesuatu atau ada perkara yang ditinggal karena sesuatu atau perkara itu dianggap tidak terlalu penting.
Ini yang pertama. Jadi dari ketiga hal yang harus ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, di situ sebetulnya ada dua pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yang pertama pelajaran pentingnya, kalau kita memperhatikan di kitab Alef Korintim itu ada kata tinggallah. Kata tinggallah ini artinya ada sesuatu yang ditinggal karena sesuatu itu dianggap tidak terlalu penting. Tetapi sekali lagi hanya dianggap tidak terlalu penting, bukan tidak penting. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita dari ayat ini. Kalau ada sesuatu yang ditinggal karena dianggap tidak terlalu penting, berarti yang kedua itu kebalikannya, saudara. Yang kedua berarti apa? Ada perkara yang dianggap lebih penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama perkara pertama dulu, yaitu satu perkara-perkara yang ditinggal karena perkara itu dianggap tidak terlalu penting, saudara. Perkara pertama yang ditinggal karena dianggap tidak terlalu penting adalah kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa manusia maupun bahasa malaikat. Coba kita baca dulu kitab 1 Korintus pasal 13, pasal yang sama tapi ayat pertamanya. Kita naik di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdengung atau canang yang gemerancang. Di ayat ini, saudara, dikatakan bahwa sekalipun kita itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa manusia maupun bahasa malaikat sekalipun, katakanlah kita bisa berkomunikasi dengan malaikat, layaknya kita berbicara sama seperti teman kita. Tapi ternyata kalau kita tidak punya yang namanya kasih, maka sebetulnya kita itu cuman dikatakan seperti apa itu? Seperti gong yang cuman berdengung dan seperti canang yang gemerancang. Maksudnya apa? Seperti kita ketahui, saudara, gong itu tidak akan kedengaran bagus ya kalau gong itu hanya dibunyikan atau dimainkan sendiri, alias tidak disandingkan atau tidak dimainkan bersama-sama dengan alat musik lainnya. Kita lihat saja, saudara, dalam sebuah pertunjukan musik, tidak mungkin seorang penyanyi itu hanya akan diiringi oleh satu alat musik yang namanya gong. Tidak mungkin, saudara. Tidak usah kita melihat pertunjukan musik. Kita yang di sini saja, ya. Pas kita ibadah mau mulai, terus pemimpin pujiannya sudah mulai naik dan mulai ngajak nyanyi memuji Bapak Yahweh. Terus keyboard ini saya kukuti, saudara. Keyboard tak kukuti, gitar tak kukuti, drum tak kukuti, tak ambil semua, ini kosong. Saya beli satu gong tak taruh di pojok sini. Nah, terus saya taruh Ivan, karena Ivan badannya juga kayak gongnya. Van, kamu duduk situ, kamu yang main gong itu. Dan mari, terus yang mimpin pujian siapa? Lena ngomong, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan satu pujian. Kol Dodi. Kol Dodi gong, hine seba gong, hine seba gong. Kira-kira enak enggak, saudara? Enak enggak kira-kira? Enggak enak, ya kan? Demikian pula dengan canang. Kalau cuman canang yang dipakai untuk ngiringi lagu, itu juga tidak enak. Ketika canang itu tidak disandingkan atau tidak dimainkan bersama-sama dengan alat musik lainnya. Nah, di sini, saudara, sebetulnya Rabi Saul itu sedang memberitahu kita
bahwa kemampuan atau kepandaian kita berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk katakanlah kita itu bisa ngobrol intens dengan malaikat. Ternyata kemampuan kita bisa berbicara dalam berbagai bahasa itu tidak akan pernah kelihatan indahnya kalau tidak disandingkan atau tidak dijalankan bersama-sama dengan yang namanya kasih. Kalau tidak dijalankan bersama-sama dengan kasih, itu hanya akan kelihatan apa? Hebatnya bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Jadi hanya akan kelihatan hebatnya, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Cuman yang jadi masalah di hadapan Tuhan, saudara, yang mau ditonton Bapak Yahweh itu bukan pertunjukan kehebatan, tapi yang mau ditonton sama Bapak Yahweh itu satu pertunjukan yang namanya pertunjukan kasih. Tapi ketika kemampuan bicara kita dalam berbagai bahasa itu dijalankan bersama-sama dengan kasih, maka orang itu akan melihat dan orang akan berkata apa? Kok orang itu pinter banget ya? Dia menguasai berbagai bahasa. Ngomong pakai bahasa apapun itu cascisus, bisa lancar banget. Dan orang akan mengatakan apa? Orang itu tapi juga baik loh. Dia sudah pinter, orangnya baik, dan saya lihat hidupnya itu penuh dengan kasih. Jadi yang mau ditonton Bapak Yahweh itu seperti ini, saudara. Satu pertunjukan kasih, bukan pertunjukan kehebatan. Nah, tetapi di sini kita juga harus tahu bahwa ketika kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa itu dianggap tidak terlalu penting, itu artinya bukan tidak penting sama sekali, bukan seperti itu. Tetap saya katakan penting dan bahkan saya katakan sangat penting. Kita itu bisa menguasai berbagai macam bahasa. Kalau kita perhatikan, dunia bisnis itu tidak hanya menuntut seseorang memiliki skill bisnis yang lihai. Tapi dunia bisnis itu juga menuntut orang sekarang ini bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Ya, sekarang ini yang laku dalam dunia perdagangan itu tidak hanya bahasa Inggris, saudara, tapi bahasa Cina itu sudah menjadi bahasa internasional. Itu juga menjadi bahasa perdagangan. Ya, buktinya apa? Pira John, cejing, gojing, cemban, ya kan? Nah, itu berarti bahasa Cina itu sudah jadi bahasa apa? Bahasa umum, masuk dalam bahasa perdagangan. Tapi tentunya yang internasional ya bukan yang cemban gomban, saudara. Yang bahasa Cina halus, ya, yang internasional. Termasuk dengan bahasa Ibrani. Saya katakan itu juga sangat penting untuk kita pelajari. Maka tadi saya katakan apa? Kalau sesuatu yang ditinggal karena dianggap tidak terlalu penting itu termasuk kemampuan berbicara dalam segala bahasa. Bukan berarti kalau dianggap tidak terlalu penting, itu artinya tidak penting sama sekali. Tetap saya katakan penting, bahkan sangat penting. Buktinya apa? Buktinya ketika kita belajar kedalaman bahasa Ibrani. Di situ atau saat itu kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi tahu rahasia-rahasia Bapak Yahweh yang disingkapkan melalui bahasa Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perkara pertama yang ditinggal. Karena perkara itu dianggap tidak terlalu penting. Kalau kemampuan kita berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk kita bisa ngomong-ngomong sama malaikat seperti kita ngomong-ngomong dengan teman kita sendiri. Tapi kita itu tidak punya sifat atau sikap kasih di dalam kehidupan kita kepada Bapak Yahweh maupun kepada sesama kita. Kita hanya akan disebut seperti apa tadi? Gong yang berdengung dan canang yang gemerancang. Artinya ya wis
bunyi gong, ya sudah, tidak kelihatan indahnya. Tapi ketika kemampuan kita itu dijalankan dalam satu derap langkah irama yang sama, dengan kasih, dengan sikap kasih kita kepada Bapak Yahweh atau sesama kita, maka kemampuan kita itu baru akan kelihatan indahnya. Orang akan berkata apa? Indikatornya apa? Indikatornya ada orang yang mengatakan orang itu pintar banget ya. Dia bisa bahasa macam-macam. Dia menguasai berbagai macam bahasa. Dan orangnya baik juga loh itu orangnya. Dia suka memberi. Saya perhatikan di dalam kehidupan orang itu, jiwanya itu jiwa yang penuh kasih. Hatinya itu hati yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perkara pertama yang ditinggal. Karena ketika kemampuan-kemampuan itu tidak disandingkan dengan kasih, itu akan menjadi satu hal yang percuma. Kemudian perkara kedua yang ditinggal adalah karunia bernubuat, pengetahuan akan rahasia atau misteri-misteri, dan iman yang besar. Coba kita baca ayat yang keduanya. Di situ dikatakan, dan jika aku mempunyai nubuat dan mengetahui segala misteri dan seluruh pengetahuan, bahkan jika aku mempunyai seluruh iman untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku bukanlah apa-apa. Artinya tidak ada artinya apa-apa, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa dengan kita kembali ke akar Ibrani dan kita belajar bahasa Ibrani, di situ kita menjadi tahu banyak hal. Kita jadi tahu tentang kedalaman bahasa Ibrani, dan kita jadi tahu banyak rahasia-rahasia Elohim yang disingkapkan kepada kita melalui apa, saudara? Melalui bahasa Ibrani yang kita pelajari. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, kalau kita mengacu ke ayat ini, semua pengetahuan-pengetahuan kita, ya kita ngerti kedalaman bahasa Ibrani, kita bisa ngomong pakai bahasa Ibrani. Tapi kalau kita mengacu ke ayat ini, semua pengetahuan kita itu seolah-olah seperti bukan apa-apa. Dan seolah-olah itu seperti hanya hal yang biasa saja. Bahkan semua saya katakan itu akan mentah ketika semua itu tidak dijalankan bersama-sama dengan kasih. Ya, kita mau ngerti kapan Yesua datang, kita ngerti momennya, kita ngerti akan terjadi apa di tahun-tahun kemudian yang akan datang. Bagus kita ngerti. Tapi ternyata kalau kita mengacu ke ayat ini, semua pengetahuan kita itu justru akan mentah dan tidak kerasa apa-apa. Seolah itu hal yang biasa ketika semua pengetahuan itu tidak kita sandingkan dengan yang namanya kasih. Maka saya ingat dengan satu kejadian yang terjadi sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu, saudara. Di mana sebetulnya pada waktu itu ada satu gereja. Yang gereja itu sebetulnya baru saja diresmikan oleh ketua sinodenya. Saya mendapatkan informasi ada gereja pengagung Yahweh juga yang baru diresmikan oleh ketua sinodenya. Nah, tetapi ternyata saudara, tidak berselang lama, tidak sampai 3 bulan, saya mendapatkan informasi lagi kalau gereja itu bubar dan jemaatnya kabur. Di situ terus terang saya bertanya-tanya, saudara, ada apa ini? Kenapa kok saya itu bertanya-tanya? Karena kalau saya lihat, gembalanya itu bukan orang bodoh. Gembalanya itu bukan orang yang tidak berpendidikan seperti saya. Gembalanya itu bukan orang yang tidak pendidikan teologi. Gembalanya itu orang pinter lulusan sekolah teologi. Jadi di belakang namanya itu punya gelar STH.
Dan STH-nya itu asli sarjana teologi. Kalau saya kan sarjana teologi. Kalau orang ini saya tahu dia sarjana teologi asli, saudara. Maka di situ saya bertanya-tanya, loh ini orangnya pinter, pengetahuannya banyak, bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya itu sangat fasih. Nah tapi kenapa ketika dia mendirikan satu gereja, tidak sampai 3 bulan gereja itu kemudian bubar dan jemaatnya kabur semua. Nah ternyata setelah saya selidiki, saudara, ternyata pada waktu itu saya mendapatkan satu informasi. Rupanya jemaatnya itu hanya dikasih dogma-dogma pengajaran. Tapi ketika dikasih dogma-dogma pengajaran, jemaatnya ini tidak dikasih juga satu pengertian. Bahwa kalau kita diajar akar Ibrani seperti ini punya satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kamu sudah mendengar pengajaran akar Ibrani yang benar, kamu sounding lagi ke orang-orang yang kamu jumpai. Yang tujuannya itu untuk apa? Untuk membawa orang kepada kebenaran. Jadi saya perhatikan perwujudan kasih dengan membawa orang dalam kebenaran melalui pengajaran akar Ibraninya itu tidak ada, saudara. Jadi tidak ada tendensi atau penekanan dari perwujudan kasih dengan cara membawa orang dalam kebenaran melalui pengajaran akar Ibraninya. Jadi hanya dikasih tahu, ini loh tentang akar iman kita itu seperti ini. Ini ya yang benar seperti ini. Sudah berhenti sampai di situ. Tapi jemaatnya tidak ditekankan bahwa saudara itu harus jadi pelaku setiap apa yang saudara dengarkan. Artinya kalau saudara datang ke Kehilat, saudara diajar, saudara itu sebetulnya sedang dikasih tugas. Pulang dari Kehilat ini, beritakanlah kembali kebenaran yang kita dengar. Nah, saya perhatikan perwujudan kasih dengan membawa orang dalam kebenaran melalui pengajaran akar Ibraninya, itu tidak ada, saudara. Dan saya juga melihat tidak ada kasih persaudaraan antara gembala dan jemaatnya. Jadi kalau saya perhatikan pengajaran yang disampaikan itu cuman untuk menunjukkan kepandaiannya. Bahkan saya pernah melihat, saya dibawakan warta gerejanya, saya pikir ini hebat juga ini. Gereja baru berdiri, sudah punya warta gereja. Kita hampir 40 tahun tidak punya warta gereja, saudara. Ya, maka saya pikir ini hebat. Memang orang kalau pendidikannya tinggi noto, ya ngurus gerejanya sebetulnya noto, dibikinkan warta gereja. Nah kita di sini 40 tahun satu lembar warta gereja pun tidak pernah ada. Karena terus terang saya malas bikin warta gereja, saudara. Ya jadi saya pernah lihat warta gerejanya. Itu isinya pengajaran copy paste. Dia copy satu pengajaran dari situs website begitu, lalu dia paste, dia tempelkan, dia copy ke warta gerejanya. Cuman yang lebih parahnya saya dengarnya begini, saudara. Gembalanya itu suka utang sama jemaatnya. Nah ini parahnya di situ. Nah jadi melalui kesaksian ini, saudara, kita tahu bahwa sehebat apapun karunia, pengajaran dan pelayanan kita, tanpa ahafah atau tanpa kasih yang mengikat atau menjadi dasar, semua itu cuman apa ini? Nul atau nol. Nul atau nol artinya no value. Tidak ada nilainya, alias percuma tidak berguna. Jadi ini adalah dua hal yang ditinggal karena dianggap tidak terlalu penting. Karena ketika kita tahu banyak hal, kita tahu banyak rahasia-rahasia Tuhan, kita bisa bernubuat, bahkan nubuatan yang kita nubuatkan itu betul-betul terjadi. Tetapi ketika kita tidak memiliki yang namanya kasih, semua pengetahuan dan karunia nubuatan itu hanya akan menjadi
percuma, tidak berguna. Ini pelajaran pertama yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Sebelum nanti kita masuk lebih dalam, saudara. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita melalui ayat ini adalah ada perkara yang dianggap penting. Yang pertama tadi ditinggal karena dianggap apa? Tidak terlalu penting. Berarti yang kedua kebalikannya. Perkara itu tidak ditinggal karena dianggap penting. Nah, setelah menyisakan ketiga hal penting di kitab 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu emunah, hatikwah, dan ahafah atau iman, pengharapan, dan kasih. Rabi Saul waktu itu mengerucutkannya lagi, saudara. Dikerucutkan jadi satu dari tiga ini, dikerucutkan jadi satu, yaitu tinggal apa? Kasih. Pertanyaannya sekarang, kenapa kasih itu dikatakan sebagai yang terpenting? Bahkan tidak hanya dikatakan yang terpenting, tapi juga apa ini? Yang terbesar. Memang ada apa sih dengan kasih ini, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia kita, mungkin kita akan mengatakan, oh karena kasih itu suatu kebaikan, Pak. Ya, jadi kenapa kok kasih itu tidak hanya dikatakan yang terpenting tetapi yang terbesar? Nah, mungkin kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia kita, mungkin di situ kita punya alasan. Ya karena kasih itu suatu kebaikan. Kasih itu kan indah, Pak. Maka kasih itu dianggap yang terbesar. Dan kasih itu kan juga bisa mempersatukan segalanya. Seperti yang sedang disuarakan oleh orang yang sekarang ini sedang dinubuatkan Yesua di dalam kitab Geliana atau Wahyu 17 ayat 9 sampai 11 sebagai pemimpin tertingginya anti Hamasyah, yang dimana orang ini sedang berusaha mempersatukan semua agama dan kepercayaan dengan alasan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat 1 Korintus 13 ayat 13 ini pakai kacamata manusia kita, mungkin di situ kita hanya akan mendapatkan pengertian-pengertian ini, saudara. Oh, karena kasih itu sesuatu kebaikan. Kasih itu indah, Pak. Semua makhluk hidup itu suka dengan yang namanya kasih, karena kasih itu kebaikan. Dan kasih itu juga bisa mempersatukan segala-galanya. Kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia kita, saudara, kacamata manusia awam kita ya hanya akan melihat pengertian-pengertian seperti ini. Tapi kalau nanti kita coba melihat kasih itu dari pola iman kita yang benar dari akar Ibrani, di situ kita akan tahu kenapa Rabi Saul itu sampai mengatakan dari ketiga hal ini yang paling besar adalah kasih. Padahal kalau kita renungkan, seharusnya kalau pakai kacamata manusia kita, harusnya yang terbesar itu apa kalau menurut saudara? Iman. Karena apa? Ketika kita mengimani sesuatu dan apa yang kita imani itu terjadi, bagi manusia itu sesuatu yang amazing, itu sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa itu bisa saya anggap sebagai yang besar atau terbesar. Tapi kenyataannya justru menurut Rabi Saul kasihlah yang terbesar. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu video dari seseorang yang sekarang ini sedang berusaha mempersatukan semua agama dengan alasan kasih. Kita lihat dulu videonya, saudara. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él
y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita saksikan dan apa yang dilakukan oleh orang ini nampaknya baik atau tidak, saudara? Kalau menurut kacamata manusia kita, menurut saudara, baik atau tidak kira-kira? Baik. Tetapi saya harus mengatakan bahwa sesuai kitab suci, ini bukan polanya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu sudah ngomong bahwa gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Demikian pula sebaliknya. Terang itu juga tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Kalau kita perhatikan di dalam video ini tadi, di situ sebetulnya ada orang yang menjadi simbol dari terang itu. Saya tidak perlu sebut, saya yakin saudara tahu maksud saya. Di video tadi, sebetulnya ada satu orang yang mewakili agamanya, yang saya katakan orang itu sebetulnya mewakili terang. Sedangkan di video itu juga ada orang-orang yang mewakili sisi kegelapan. Nah, ketika yang terang itu disatukan dengan yang gelap, Bapak Yahweh itu sudah ngomong, tidak bisa terang itu bersatu dengan kegelapan. Demikian pula sebaliknya, kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau menurut saudara, kira-kira apa tujuan orang yang kita lihat di dalam video tadi? Menggandeng semua agama untuk dipersatukan. Kalau menurut saudara, kira-kira tujuannya untuk apa, saudara? Ada yang tahu? Tujuan orang yang sedang membaca pidatonya tadi, mempersatukan, dia menggandeng semua agama dan berusaha dipersatukan. Ada yang tahu enggak kira-kira tujuannya, saudara? Bagaimana? Dijadikan satu agama tunggal. Saya mensinyalir, saudara, tujuan dipersatukannya semua agama dan kepercayaan adalah untuk memuluskan terbentuknya dunia dengan satu sistem pemerintahan tunggal. Tepat sekali apa yang dikatakan Pak Robin. Atau apa ini? One World Order atau New World Order. Saudara perhatikan kata-kata New World Order. Kata-kata ini sudah diucapkan oleh orang yang ada di dalam lingkaran pemerintahan negara kita waktu-waktu ini. Saudara tahu maksud saya siapa orangnya? Ya. Orang itu sudah mengatakan dalam videonya bahwa kita akan masuk dalam New World Order, sistem pemerintahan dunia yang baru. Nah, One World Order atau New World Order ini di bawah pimpinannya siapa? Tidak lain di bawah pimpinannya anti Hamasyah. Dengan alasan apa? Agama itu sumbernya chaos. Agama itu sumbernya kekacauan, maka perlu disatukan. Kalau saudara perhatikan video tadi, masing-masing perwakilan dari setiap agama itu meletakkan atributnya masing-masing. Yang Islam meletakkan tasbihnya, yang Kristen meletakkan apanya tadi?
patung Yesusnya. Yang Buddha meletakkan patung Budanya, lalu yang agama Yahudi juga ikut-ikutan meletakkan apa? Menorahnya. Kalau saya yang jadi orang Yahudinya yang ada di situ disuruh naruh menorahnya di situ, disatukan jadi satu, saya tidak akan pernah mau, saudara. Ya, kalau itu orang Yahudinya saya disuruh meletakkan sebagai simbol, kita letakkan agama kita masing-masing. Sekalipun saya tidak pernah bawa agama, ya, karena Yesua datang ke dunia ini tidak pernah bawa agama. Yang Yesua bawa itu pengajaran Bapaknya. Tapi kalau andai kata orang Yahudinya yang jadi itu saya disuruh meletakkan menorah yang adalah simbol iman saya di situ, iman percaya saya tidak akan pernah mau, saudara, meletakkan menorah menjadi satu dengan atribut agama lainnya. Karena apa? Menorah yang kakinya 7 atau kaki dian itu simbol dari Yesua. Nama Yesua, ini ya, Yesua Yod Sin Waw Ayin. Saudara sekarang perhatikan menorah yang cabangnya ada 7. Sekarang perhatikan kepala dari nama Yesua. Yod itu kepalanya 1. Sin kepalanya berapa? 3. Waw berapa? 1. Ayin berapa? 2. Nek dijumlah berapa ini? Kalau dijumlah itu 7. Persis kepala kaki dian ini. Jumlahnya ada 7. Jadi angka 7 itu angka yang mengarah kuat kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Bapak Yahweh itu bekerja menciptakan langit dan bumi ini selama berapa? Berapa? 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Yahweh beristirahat. Terus di dalam Torah itu juga ada berapa hari raya? 7 hari raya. Lalu kalau kita nyempal langsung masuk ke kitab Gilyana, kita akan ketemu 7 ruah Elohim, 7 cawan, 7 kehilat, 7 ruah, dan 7 lainnya. Pertanyaannya, kenapa angkanya selalu 7? Karena 7 itu identik dengan Yesua HaMasyiah. 7 itu identik dengan keselamatan juga. Ya, jadi kalau kita perhatikan, yang Buddha meletakkan patung Budanya. Tapi yang agama Yahudi, perwakilannya agama Yahudi juga ikut-ikutan meletakkan menorahnya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kalau saya yang jadi orang Yahudinya, saya tidak akan mau disuruh meletakkan menorah, ditaruh di situ. Nah dari sini saudara, atau dari Rabi Yahudi yang meletakkan menorahnya ini, sebetulnya di sini Bapak Yahweh itu sedang memberitahu kita bahwa barometer keselamatan kita itu bukan orang Yahudi, tapi Elohimnya orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena kalau orang Yahudi itu masih bisa salah memahami konsep keselamatannya Bapak Yahweh. Orang Yahudi masih bisa salah. Buktinya apa? Buktinya tadi orang Yahudinya ikut-ikutan meletakkan apa? Simbol iman percayanya. Itu bukan sekedar simbol agama. Itu simbol iman percaya kita, saudara. Karena simbol orang yang percaya kepada Yesua, kepada Bapak Yahweh, itu bukan salib lagi. Karena salib itu sesuai Galatia 3 ayat 13, itu simbol kutuk. Nah simbol iman kita yang benar ya menorah ini. Gitu loh. Kalau saya tidak mau, karena apa? Itu simbol iman percaya saya. Saya disuruh meletakkan, tidak akan pernah mau dicampur dengan atribut iman percaya lain. Oh, saya tidak akan mau, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya Bapak Yahweh itu sedang memberitahu kepada kita, secara khusus kepada orang-orang yang saya katakan kalau mendengar atau melihat Rabi Yahudi itu gila banget, saudara. Rabi Yahudinya biasa saja, tapi orang Indonesianya kalau melihat Rabi Yahudi itu ngedap-ngedapi, ya, kayak sudah melihat Tuhan langsung.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Rabi Yehudi itu dianggap pasti benar. Nah, cilakanya Rabi Yahudinya juga ngomong, kita itu tidak boleh panggil nama Yahweh. Harus diganti apa? Hashem dan Adonai. Orang Indonesianya ikut manut. Nama Yahwehnya sudah benar tadinya dipanggil, sekarang tidak dipanggil lagi. Nah, ini tidak benar malahan. Ini saya sebut mundur. Justru imannya itu mundur ke belakang. Wong Bapak Yahweh di dalam kitab Aleph Divrei Hayamim atau kitab 1 Tawarik itu sudah memberitahu, Hodula Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh dan panggillah apanya? Namanya. Berarti namanya boleh dipanggil atau tidak, saudara? Boleh dan harus dipanggil. Karena kalau tidak kita panggil namanya juga, kita akan kesulitan ketika kita memberitakan kebenaran. Ya toh kita ngomong sama orang, sekarang ini ya, kita yang percaya kepada Mesias, Juru Selamat yang lahir dari rahimnya seorang Yehudi yang bernama Miriam, dan Juru Selamat itu bernama Yesua. Kita tidak boleh lagi loh, sekarang ini memanggil kata atau nama Allah. Karena kata atau nama Allah itu miliknya Islam. Kita kembalikan saja Allah kepada Islam. Lah kita kembali ke Tuhan kita sendiri. Lah jenenge sapa? Jenenge Hashem. Hashem ki sapa? Ya wis pokoke Hashem ya kuwi. Piye jajal? Hashem itu artinya nama itu. Lah nama itu siapa namanya? Ya wis pokoke Hashem. Wis rasa kakean cangkem. Pokok Hashem. Apa kita mau memberitakan firman dengan cara seperti itu, saudara? Wis rasa kakean takon. Pokok nyebute Hashem. Nah, orang enggak tahu. Maka saya sebut ini mundur lagi ke belakang. Dulu kita itu sudah digobloki setan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Sehingga kita tidak kenal nama Juru Selamat kita sendiri yang namanya Yahweh dan Yesua. Lah kok sekarang sudah kenal malah mundur lagi. Jangan dipanggil karena nama itu terlalu kudus. Gitu loh. Nama itu tidak boleh disebut-sebut. Hanya pada waktu-waktu tertentu. Lah kita kan juga memanggil nama Yahweh itu juga pada waktu-waktu tertentu. Kapan itu? Pada saat kita memberitakan kebenaran. Terus pada saat kita sedang ada di kehilat ini. Kita memuji-muji nama Yahweh, nama Yesua. Masa kita mau memuji dengan kata apa? Terpujilah engkau ya Hashem. Berarti kan dengan kata lain kalau saya terjemahkan jadinya apa? Terpujilah engkau ya nama itu. Nah kan tidak masuk, arahnya ke siapa? Nama itu arahnya kemana? Saudara-saudara sekalian. Jadi sebetulnya hal ini sedang memberitahu kita. Rabi Saul itu sedang memberitahu kita. Keselamatan itu bukan datang dari orang Yahudi, tapi Elohimnya orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi itu masih bisa salah konsep. Memahami keselamatannya Bapak Yahweh. Buktinya apa? Buktinya tadi orang Yahudinya itu justru ikut-ikutan meletakkan simbol iman percayanya yang namanya menorah. Seharusnya saudara, kalau mereka paham konsep keselamatan yang benar itu melalui Yesua, mereka tidak perlu ikut-ikutan meletakkan menorah, itu tidak perlu. Ya, kalau mereka itu paham bahwa konsep keselamatan itu hanya melalui anaknya tukang batu yang namanya Yesua. Kalau mereka paham dengan konsep keselamatan ini, seharusnya mereka tidak perlu ikut-ikutan meletakkan menorahnya. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Karena ketika menorah itu ditaruh bersama-sama dengan atribut iman lainnya, sebetulnya yang sedang terjadi di alam roh, tindakan ini adalah satu tindakan asimilasi iman atau peleburan iman atau percampuran iman yang kedua yang sedang digagas oleh Yunani setelah asimilasi iman yang pertama.
pada zaman peristiwanya Hanukah, yang juga dilatar belakangi apa? Peristiwa Hanukah itu dilatar belakangi oleh orang-orang Yunani yang pada waktu itu mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk hidup seperti cara mereka hidup yang tidak diikat oleh aturan Torah. Asal saudara tahu, nampaknya, kelihatannya menorah itu cuma ditaruh begitu saja. Ya, itu di alam nyata menorah cuma ditaruh begitu saja. Tapi asal saudara tahu, ketika menorah itu diletakkan bersama-sama dengan atribut iman lainnya, di alam roh yang sedang terjadi, itu tindakan ini, meletakkan menorah ini sebetulnya tindakan asimilasi iman. Asimilasinya di mana? Ini simbol iman kita atau bukan yang tiga ini? Bukan. Nah, simbol iman kita kan yang ini. Nah, begitu ini dicampur sama yang tiga ini, itulah percampurannya imannya itu di situ. Peleburan imannya itu terjadi di situ. Cuman ini terjadinya di mana kelihatannya? Di alam roh. Di alam nyata tidak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi ketika menorah itu ditaruh bersama-sama dengan atribut iman lainnya, sebetulnya yang sedang terjadi di alam roh, tindakan meletakkan menorah dengan atribut iman lainnya, itu sebetulnya asimilasi iman. Yang kedua, yang sekarang ini sedang digagas oleh Yunani setelah asimilasi iman pertama pada zaman peristiwa terjadinya Hanukah. Yang akhirnya tindakan asimilasi iman itu melahirkan kehancuran bait suci pada saat itu. Ingat, peristiwa Hanukah itu dilatar belakangi oleh sikap segelintir orang-orang Yahudi yang kepingin apa? Mengasimilasikan imannya. Mereka kepingin hidup seperti cara hidupnya orang-orang Yunani yang tidak diikat oleh aturan Torah. Mereka kok melihat orang Yunani hidupnya kok enak-enak ya. Makan bisa sembarangan, apa saja bisa dimakan, ibadah bisa sakarepe dhewe, kok hidupnya kayaknya enak banget gitu loh. Dan aku perhatikan kehidupan mereka, tubuh fisiknya justru gemuk-gemuk, mereka kelihatan sehat-sehat, mereka kaya raya, padahal cara hidup mereka itu tidak diatur oleh aturan Torah sedikit pun. Nah, segelintir orang-orang Yahudi ini kepingin hidupnya seperti orang-orang Yunani. Tapi kita sudah diberitahu, setelah segelintir orang-orang Yahudi ini mengasimilasikan imannya, waktu itu bait suci dilecehkan dan dinajiskan oleh orang-orang Yunani. Cara melecehkan dan menajiskannya bagaimana, saudara? Mereka bawa patungnya dewa Zeus masuk ke dalam bait suci, dijagrokkan di bait suci. Setelah patung dewa Zeusnya sudah jagrok di bait suci, mereka bawa anak babi. Lalu anak babi itu disembelih dan dibakar, lalu dikorbankan dan dipersembahkan kepada dewa Zeus. Dan setelah itu, setelah peristiwa penajisan bait suci, saat itu bait suci dihancurkan oleh orang-orang Yunani dan sekutunya. Dan ini semua hanya berawal dari satu sikap, apa saudara? Kepingin hidup tidak diatur Torah, saudara. Ya. Ini hanya berawal dari satu sikap. Kepingin hidup kayak orang-orang Yunani yang hidupnya itu tidak diatur sama Torah, saudara-saudara sekalian. Jadi begitu mengerikan. Peristiwa yang terjadi nampaknya itu sepele, cuman keinginan. Ya kalau kita mikir pakai pikiran manusia kita, ini saya sebut orang-orang segelintir orang Yahudi yang kepingin hidup di luar Torah. Itu saya sebut seperti kita yang sudah percaya Bapak Yahweh,
kita sudah menjaga makanan kosher. Tapi tiba-tiba suatu saat kita ada di satu tempat yang isinya apa? Cumi lombok ijo, terus ada kepiting, terus ada apa lagi? Ada rajungan, ada kerang sambal balado. Lah di situ kita kemecerah jajal sithik dilatok rak popo. Saudara tahu? Saudara yang ketika dilatok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara ya tidak mangsur-mangsur. Aman. Tapi apa yang sedang terjadi di alam roh? Saudara, itu sebetulnya sedang menciptakan kehancuran kehidupanmu sendiri. Ingat, bait suci yang begitu megah dan besar, hancur dalam sekejap waktu, hanya berawal dari sikap berapa orang Yahudi. Apakah seluruh orang Yahudi, saudara? Tidak disebutkan dalam sejarah itu. Hanya segelintir orang-orang Yahudi yang kepingin hidup di luar cara Torah. Bayangkan saudara, hanya segelintir tapi dampaknya sampai bait sucinya hancur lebur. Bait suci itu simbol dari kehidupan kita. Kitab suci memberitahu apa? Tetapi tubuhmu adalah apa? Baitnya ruah. Jadi kalau saudara nyerempet, saudara sudah ngerti yang benar. Ini yang boleh saudara makan, ini yang tidak boleh saudara makan. Tapi karena saudara melihat kemecer, asal saudara tahu, nampaknya pada saat saudara nyerempet makan tidak terjadi apa-apa. Tapi di alam roh saudara itu sedang menyiapkan kehancuran kehidupan saudara sendiri di waktu yang akan datang. Jadi jangan macam-macam saudara. Kalau kita sudah niat mau taat Torah soal makanan kosher, kita taat Torah dalam hal lain juga. Ya taatlah, kerjakan itu dengan kesungguhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita kembali ke video tadi saudara. Kalau kita perhatikan video tadi saudara. Setelah mereka atau masing-masing perwakilan agama itu meletakkan atribut agamanya masing-masing. Saat itu mereka sama-sama mengatakan apa ini? Creo in amor. Atau apa? I believe in love. Aku percaya kepada cinta atau kepada kasih. Credo in amor. Nah, cuman heran saya saudara. Kenapa perwakilan dari agama Yahudinya itu nurut begitu saja dan justru ikut-ikutan mengucapkan apa? Credo in amor. Ini yang saya terus terang tidak habis pikir. Karena apa? Karena orang Yahudi itu tahu soal Yohanan 4 ayat 22. Bahwa keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Yang artinya keselamatan itu datangnya dari Tuhannya orang Yahudi yang namanya Yahweh. Dan bukan dari sikap kasih semata. Gitu loh. Orang Yahudi itu ngerti saudara. Dalam pikirannya saya yakin orang ini yang mewakili orang Yahudi pasti tahu. Yohanan 4 ayat 22. Bahwa keselamatan itu datang dari orang-orang Yahudi. Artinya keselamatan datang dari Tuhan mereka yang namanya Yahweh. Dan keselamatan itu bukan datang dari sikap kasih semata. Tetapi kenapa? Sudah ngerti keselamatan itu datangnya dari Yahweh Tuhan mereka. Tapi justru nurut begitu saja sama perintahnya orang yang kiblatnya itu bukan ke Ibrani. Tapi kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Yunani sama Romawi. Disuruh ngomong Credo in amor, nurut begitu saja. Terus terang ini yang bikin saya tidak habis pikir saudara-saudara sekalian. Ya, disuruh ngomong Credo in amor, nurut begitu saja. Padahal dia ngerti. Keselamatan bukan datang dari Yunani. Tapi datang dari orang-orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi. Lah kok nurut begitu saja. Dan seharusnya yang benar
ngomongnya itu bukan credo in amor, bukan I believe in love, bukan aku percaya kepada cinta. Seharusnya yang benar ngomongnya apa ini? I believe in Yahweh and Yeshua who taught us love. Aku percaya kepada Yahweh dan Yeshua yang mengajarkan cinta kasih kepadaku atau kepada kita. Harusnya ngomongnya seperti itu. Bukan aku percaya kepada cinta atau kepada kasih. Itu salah. Kenapa? Yang benar itu mengatakannya, aku percaya kepada Yahweh dan Yeshua yang mengajarkan cinta kasih kepada kita. Karena semua iman percaya itu bisa ngajar soal kasih, saudara. Cuman pengajaran kasihnya ini benar atau tidak? Pengajaran kasihnya ini sesuai dengan pengajaran kasihnya Bapak Yahweh atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah kenapa kasih itu bukan barometer keselamatan. Dan melalui Yesaya kita juga diberitahu bahwa Bapak Yahweh itu juga ngomong apa? Melalui mulutnya Yesaya. Kebaikan kami. Kebaikan kalau saya ganti kasih bisa enggak kira-kira? Bisa. Kebaikan atau kasih kami itu hanya seperti apa? Kain kotor di hadapanmu. Dari situ saja harusnya jelas. Orang Yahudi ini ngerti bahwa love, amor, cinta, kasih itu bukan barometer keselamatan. Tapi percaya Bapak Yahweh, percaya Yeshua dan jadi pelaku Torah. Itulah barometer keselamatannya. Jadi hanya percaya Bapak Yahweh, Yeshua dan jadi pelaku Torah. Barometer keselamatannya sebetulnya itu, saudara. Bukan amor, bukan kasih. Neng heran saya. Kok orang Yahudi ini nurut begitu saja? Apa kata orang yang mengarahkan dia untuk bicara seperti itu? Tetapi ya sudahlah, ya saya tidak tahu alasan pastinya apa. Tetapi yang penting buat saya, di sini saudara yang ada di tempat ini dan yang mendengarkan firman ini, saudara paham sekarang bahwa barometer keselamatan itu bukan kasih. Tapi percaya Bapak Yahweh, Yeshua dan jadi pelaku Torah. Itulah patokan keselamatan kita. Nah kita kembali ke soal kasih saudara. Ada apa dengan ahavah atau kasih ini? Kenapa? Kalau kita perhatikan, kasih ini menjadi yang terbesar dari hal-hal yang spektakuler seperti karunia bernubuat. Bisa berbagai macam bahasa, tahu rahasia-rahasia Elohim, dan tahu tanda-tanda zaman. Kalau kita perhatikan kenapa kasih ini bisa lebih besar dari hal-hal yang spektakuler ini. Nah rupanya saudara, kalau kita melihat kasih dari pola iman kita, atau dari akar Ibrani, di situ kita akan menemukan betapa kasih itu ternyata sesuatu yang sangat amazing atau sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya katakan pantas kalau Yeshua melalui mulutnya Rabi Saul itu mengatakan apa? Bahwa dari ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar dan paling penting apa? Kasih. Pantas. Tapi selama kita tidak melihat kasih itu dari pola Ibrani, kita tidak akan pernah tahu kenapa Yeshua melalui mulutnya Rabi Saul mengatakan dari iman, pengharapan, kasih itu adalah yang terbesar dan terpenting. Karena ternyata di situ ada rahasia tersembunyi di balik huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata ahavah yang artinya kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani, kata kasih ditulis dengan kata ahavah.
Dan kata ahafah itu punya 4 huruf. Yang pertama alef, he, bet, dan he. Jadi kasih bahasa Ibraninya itu ahafah. Ahafah disusun dengan 4 huruf Ibrani seperti ini. Alef, he, bet, he. Dibaca ahafah. Nah, huruf alef yang menyusun kata ahafah ini memiliki arti Elohim atau Tuhan. Dan Elohim yang dimaksud di sini tidak lain adalah Bapa Yahweh. Tapi alef itu juga punya arti strong dan power yang artinya kekuatan. Lalu huruf he memiliki arti man with arm raised atau orang dengan lengannya yang sedang terangkat. Dan orang yang lengannya sedang terangkat ini sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Penyerahan atau berserah penuh kepada Bapa Yahweh. Tapi he itu juga punya arti breath yang artinya apa? Nafas. Lalu huruf ketiga bet memiliki arti family atau keluarga. Bet itu juga memiliki arti house atau rumah. Bet juga punya arti in yang artinya di dalam. Di mana semua arti-arti huruf bet ini, 3 arti huruf bet ini sebetulnya sedang berbicara tentang kehidupan, keluarga, rumah, di dalam. Ini artinya sedang berbicara tentang kehidupan. Dan huruf terakhir yaitu huruf he lagi, atau huruf he yang kedua, itu juga memiliki arti yang sama dengan huruf he yang pertama ini, saudara. Nah, kalau arti-arti dari huruf Ibrani yang menyusun kata kasih ini dirangkai, maka di situ nanti kita akan tahu atau akan ketahuan kenapa kasih itu bisa dikatakan menjadi yang terbesar, bahkan terpenting, lebih daripada iman dan pengharapan. Kalau pengharapan, saya masih katakan oke. Kalau kasih itu lebih besar dari pengharapan, oke. Karena yang namanya pengharapan, orang sudah mendapatkan atau belum? Belum, masih berharap. Tapi kalau iman, itu aksesnya kemana, saudara? Ke dunia alam roh atau ke alam mujizat. Nah, kalau iman yang aksesnya ke alam mujizat, ini kan sebetulnya sedang berbicara tentang sesuatu yang besar-besar. Tentang sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Yang saya sebut beberapa waktu lalu dalam firman yang berbicara tentang mulianya manusia ciptaan Yahweh Elohim. Orang yang bisa mengakses dunia yang tanpa batas. Dunia tanpa batas itu hanya bisa diakses dengan level jiwa roh manusia yang disebut dengan apa? Transcendental life. Atau kehidupan yang melampaui dunia fisik, di mana tidak semua orang itu bisa dengan sangat sempurna mengakses dunia yang bukan dunia fisik. Hanya satu pribadi yang bisa mengakses transcendental life ini yang sempurna. Siapa dia, saudara? Yesua. Hanya Yesua yang bisa mengakses ke dunia yang melampaui dunia fisik ini. Karena apa? Yesua itu bukan manusia. Sekalipun wujudnya manusia. Tapi Yesua bukan manusia. Dia 100% Elohim, 100% Tuhan. Maka dia bisa mengakses ke transcendental life. Kehidupan yang melampaui dunia fisik. Nah, orang ketika mencoba mengakses ke kehidupan yang melampaui dunia fisik ini, tidak pernah ada yang berhasil dengan sempurna. Bahkan pernah kejadian, ada orang yang coba mengakses dunia yang melampaui dunia fisik. Begitu dia berhasil masuk, tapi begitu dia balik, orangnya jadi gila. Ada itu, saudara. Balik orangnya gendeng, orangnya sinting langsung, saudara. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa mengakses sempurna dunia yang melampaui dunia fisik ini. Nah, iman itu kaitannya juga yang seperti itu. Sesuatu yang besar-besar. Sesuatu yang bagi manusia itu amazing, luar biasa.
tidak bisa diakses dengan tangan fisik kita, itu tidak bisa. Di alam mujizat Bapak Yahweh, kalau orang sakit, ya katakanlah orang kanker, apa biasanya kanker itu apa sih? Kanker apa sih? Kanker apa sih ya biasanya ya? Kanker paru-paru. Nah, ketika orang dikasih tahu di Syamayemnya Bapak Yahweh, itu sebetulnya ada bank organ tubuh yang menyimpan spare part organ tubuhnya manusia. Saudara percaya enggak ini, saudara? Di Syamayemnya Bapak Yahweh itu ada bank organ tubuh yang nyimpan spare part organ tubuh kita. Saudara percaya enggak? Saya percaya, karena paru-paru saya itu sudah diganti baru 2 kali, saudara. Yang pertama pada saat dirusak sama rokok, pada saat usia saya 4 tahun. Yang kedua pada saat saya dirusak sama COVID beberapa tahun yang lalu. Saya merasakan betul sekarang badan saya setelah sakit saya sembuh itu malah semakin sehat, saudara. Ya, dulu saya itu gampang masuk angin. Tapi entah kenapa setelah itu saya itu justru saya rasakan saya semakin tamblek, saya semakin sehat, saudara-saudara sekalian. Hampir jarang sakit, saudara. Nah, saya kok percaya di Syamayem ada bank organ tubuh yang menyimpan paru-paru, ginjal, terus apa meneh? Nyimpan mata, nyimpan lidah, nyimpan mulut, nyimpan kaki, tangan yang rusak. Itu di Syamayem Bapak Yahweh itu ada bank organ tubuh kita. Jadi sebetulnya pada saat ada organ tubuh kita yang rusak, kita bisa enggak minta sama Bapak Yahweh? Bisa. Saya pada saat di rumah sakit minta, Bapak Yahweh gantikanlah paru-paru saya dan organ tubuh saya lainnya yang dirusak sama COVID ini dengan organ tubuh yang baru. Saya rasakan betul, saudara. Ya, ini bukan bohongan, tapi saya rasakan betul. Dan di situ saya ingat, kok saya diizinkan mengalami kena COVID, Bapak Yahweh. Kalau saya tidak melihat peristiwa yang tidak mengenakan ini dari kacamata iman, saya bisa protes sama Bapak Yahweh, saudara. Saya bisa mengatakan apa? Bapak Yahweh, engkau kan tahu, di kehilat saya itu gembar-gembor. COVID ndak akan kena kita. Lah kok aku kena? Aku sing mlebu, lak ngisini. Kalau saya tidak melihat dengan kacamata iman yang benar, saudara, wah di situ saya akan kecewa. Tapi di situ sekejap Bapak Yahweh itu memberi satu hikmat kepada saya. Bapak Yahweh itu sedang ingatkan saya. Kamu ingat dulu pada waktu kecil, bukankah paru-parumu itu juga dirusak sama rokok? Kamu ingat toh? Dulu dokter itu sudah vonis kamu apa? Nino itu tidak akan pernah bisa sembuh sampai tua. Nanti kalau Nino ini jalan jauh sedikit atau lari pendek saja, mukanya akan berubah merah padam, megap-megap. Tapi apakah sekarang saya begitu, saudara? Tidak. Kalaupun saya menggeh-menggeh karena tidak pernah olahraga, ya kan, tapi saya mau jalan jauh enggak apa-apa, paling sikile tok sing kemeng, kan begitu. Saya mengalami betul dan saya merasakan betul. Paru-paru saya itu diganti Bapak Yahweh. Di situ saya diingatkan. Nah, COVID itu kan katanya yang dirusak paru-parunya. Tapi sekarang paru-parumu tak ganti baru. Saudara tahu bagaimana caranya mengakses, mengambil paru-paru yang ada di bank organ tubuhnya Bapak Yahweh? Bisakah pakai tangan fisik seperti ini, saudara? Tidak bisa. Itu mesti pakai yang namanya faith atau iman. Nah, orang kalau yang dipakai logika tidak akan pernah ketemu. Masuk dengan iman itu tidak akan pernah ketemu. Maka saya seringkali memberitahu apa? Saudara masuk ke keilat ini, logikamu tinggal. Saudara masuk ke keilat ini, mendengarkan pengajaran yang model begini, saudara harus masuk ke keilat ini dengan jantung hati yang siap dibentuk sama firman dan Torah.
Selama saudara masuk ke kehilat ini, saudara masih bawa logika, saya bisa pastikan logikamu akan bertengkar dengan firman. Logika saudara itu akan bertengkar gontok-gontokan sendiri dengan firman. Ya ndak bisa toh, wong paru-paru sudah rusak kok diganti anyar ki, ketemu pirang perkara. Itulah yang saya sebut logika ketika dibawa masuk ke kehilat, mendengar pengajaran tentang iman, logikanya ribut, gelut, bertengkar sama iman, saudara-saudara sekalian. Maka kalau saudara masuk ke kehilat, masuklah dengan penyerahan diri total. Hari ini saudara mau dibentuk seperti apa sama Bapak Yahweh. Lewat firman sekeras apapun yang saudara dengar, berikanlah hidupmu itu dengan sukacita. Biarkan wong Torah firman itu tidak punya tujuan lain selain menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Torah firman yang kita dengar itu tidak pernah punya tujuan lain selain menyelamatkan kita. Nah, jadi kalau yang di bank organ tubuhnya Bapak Yahweh itu tidak diakses pakai iman, bisa enggak kira-kira saudara? Tidak bisa, enggak mungkin, ora mungkin, jiboke piye gitu loh. Nah, saya pernah saksikan juga satu orang, seorang perempuan yang tinggal di daerah Pati. Pak Dedeng ini ngerti, namanya Suti, saudara. Suti itu sudah divonis dokter, dibawa pulang saja. Nanti mintanya apa, dituruti saja. Mungkin usianya cuma 4 hari lagi. Orang itu gagal ginjal. Tapi gagal ginjalnya itu sudah stadium 100 mungkin. Karena apa? Orang gagal ginjal biasanya terapinya apa? Cuci darah. Tapi Suti ini dicuci darah sudah tidak bisa. Karena apa? Dokternya ngomong, darahnya juga sudah rusak kayak ginjalnya. Sama-sama rusaknya. Dicuci darah sudah tidak bisa, sudah angkat tangan semua, tidak ada yang bisa dokter menangani. Di Karyadi dokter mengatakan bawa pulang saja. Paling maksimal 4 hari dia meninggal. Nah begitu waktu itu ditemui orang tua saya, ditanya, Tik, dokter kan sudah vonis kamu seperti itu, kira-kira 4 hari lagi umurmu, kamu akan mati. Saya cuma mau tanya begini, Tik. Kalau misalkan ini kita berandai-andai, Bapak Yahweh itu tidak menyembuhkan kamu, kira-kira sampai matimu kamu masih mau tetap percaya Bapak Yahweh enggak? Oh, saya akan tetap percaya kepada Bapak Yahweh, Pak, sampai kematian saya. Lalu di situ Suti ini diomongi, ya sudah, imanmu menyembuhkan kamu. Sekarang saudara tahu, orangnya punya anak lagi. Ngerti saudara? Orangnya hidup sampai sekarang dan punya anak lagi. Dan badannya ketemu saya semakin gitu, semakin gemuk. Ya, itu terjadi saudara. Galuh itu juga tahu orangnya seperti apa yang namanya Suti itu. Orangnya sehat sekarang. Nah, yang seperti ini hanya bisa diakses pakai apa tadi? Iman apa kasih? Iman. Tapi anehnya kenapa Rabi Saul itu mengatakan justru yang paling gede apa? Kasih. Tapi bagi kacamata manusia kita yang paling besar kan yang kelihatan yang apa? Spektakuler. Nah spektakuler itu kaitannya sama apa? Dari 3 tadi. Iman. Tapi sekali lagi, kenapa kasih itu justru menjadi yang terbesar? Karena kasih atau ahavah adalah nafas Elohim atau nafas Yahweh yang memberi kekuatan di dalam kehidupan orang-orang yang berserah kepada Bapak Yahweh. Jadi inilah kenapa ahavah atau kasih itu dikatakan lebih besar dari iman dan pengharapan. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Karena tanpa kekuatan nafas Bapak Yahweh yang disebut dengan kasih. Kasih itu apa ini? Nafas Bapak Yahweh yang memberi kekuatan. Tanpa kekuatan nafasnya Bapak Yahweh yang disebut dengan kasih,
saudara dan saya itu tidak akan mampu berpegang teguh kepada yang pertama apa? Iman yang benar sampai kesudahannya. Berapa banyak orang-orang percaya yang waktu ini imannya akan kedatangan Yesua itu sudah mulai luntur. Kalau setiap perayaan Yom Teruah kok mesti sih dikhotbahke tentang kedatangan Yesua. Tapi seprono seprene Yesua ora teko-teko. Berapa banyak orang yang imannya sudah seperti itu, saudara. Luntur, tidak percaya lagi akan waktu janji waktu kedatangan Yesua yang kedua kali untuk menjemput kita. Banyak loh saudara, orang yang mulai tidak percaya dengan waktu kedatangan Yesua. Maka disinilah peran kasih, nafasnya Bapak Yahweh itu yang bisa ngasih kekuatan kita, supaya kita bisa tetap berpegang teguh kepada iman yang benar sampai kesudahannya. Dan tidak akan mampu juga kita menanti-nantikan pertolongan Bapak Yahweh dalam pengharapan. Tanpa nafasnya Bapak Yahweh yang namanya kasih, kita tidak akan bisa mengakses yang namanya pengharapan. Untuk berharap saja tidak mungkin bisa. Maka muncullah satu ungkapan yang dikatakan apa? Orang yang sudah putus asa tidak punya pengharapan biasanya dikatakan apa? Hidup segan, mati pun tak mau. Karena apa? Pengharapan saja orang duwe, saudara. Berharap saja tidak punya, pengharapan saja tidak punya. Lah disinilah perannya kasih itu. Kenapa Rabi Saul kok mengatakan yang spektakuler menurut mata manusia itu memang iman. Karena iman itu mengakses ke dunia yang tidak bisa diakses dengan tubuh fisik kita. Secara mata manusia, imanlah yang spektakuler. Spektakuler itu besar juga artinya. Tapi pada kenyataannya, Yesua melalui mulutnya Rabi Saul justru ngomong apa? Yang terbesar itu justru kasih. Padahal kalau kita bicara kasih, sikap kita bagaimana? Yang bisa kebaca orang itu sikapnya apa? Nek kasih itu saudara. Sikap sing tegas das, apa yang kelemak-kelemek saya tanya? Kasih itu biasanya kemak-kelemek, betul ya? Lah nek orang ngomong kasih, ngomongnya cuablaan, ya itu bukan kasih, kan begitu, ya kan? Kasih itu kan biasanya identik dengan lemah lembut, ya atau kalau orang Jawa sebut dengan apa? Kelemak-kelemek. Nah, lemah lembut dan kelemak-kelemek ini kan bukan sesuatu yang spektakuler. Yang spektakuler itu yang apa tadi? Iman. Tapi kenapa kok Yesus justru milih kasihnya? Karena ternyata ada satu rahasia yang tersembunyi di dalam kasih. Karena ternyata kasih itu apa? Kita baca bersama-sama saudara. Nafas Elohim atau nafas Yahweh yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berserah kepada siapa? Bapak Yahweh. Jadi kenapa kasih itu dikatakan yang terbesar? Karena kasih itu apa ini? Apa itu? Nafas. Orang kalau tidak bernafas bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Itulah kenapa dikatakan kasih itu yang terbesar. Pengertian ini dari ini datangnya saudara. Ya, huruf H itu juga punya arti breath. Yang artinya apa? Nafas. Dan ketika arti-arti huruf Ibrani yang menyusun kata ahava ini kita rangkai, ketemu kasih itu apa sih? Ternyata kasih itu nafas Elohim atau nafas Yahweh yang memberi kekuatan di dalam kehidupan orang-orang yang mau berserah penuh kepada Bapak Yahweh. Dan inilah kenapa kasih dikatakan yang terbesar. Coba saudara perhatikan slide yang ada di depan ini. Ini kita lihat, ya kita coba otak-atik. Ada satu keanehan di sini saudara. Tadi di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan apa? Yang lebih besar dari iman dan pengharapan itu apa? Kasih. Tapi kalau kita perhatikan, urutannya kasih itu justru di nomor berapa ketika diucapkan? Iman,
pengharapan, terus kasih. Berarti kasih ini ada di nomor berapa? Nomor 3. Lah ini kan aneh saudara. Dikatakan paling besar, tapi kenapa penyebutannya justru ada di urutan yang nomor 3? Seharusnya kalau memang kasih itu yang paling besar, harusnya Yesua melalui mulutnya Rabi Saul itu akan ngomong apa? Maka tinggallah ketiga hal ini, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Karena apa? Kasih tak saya taruh depan. Karena katanya kasih yang terbesar. Tapi kok anehnya, kita lihat susunan urutannya. Tinggallah ketiga hal ini. Pertanyaannya, Rabi Saul waktu ngomong ngurutkan iman, pengharapan, terus kasih yang nomor 3. Menurut saudara, itu kata-kata atau kalimat yang diucapkan kebetulan atau tidak saudara? Kebetulan atau enggak kira-kira? Tidak kebetulan. Semua rabi, raja-raja, Yesua Bapak Yahweh ketika berbicara, tidak ada satupun kata atau kalimat yang diucapkan itu kebetulan. Nah seharusnya kalau memang kasih yang paling besar, Rabi Saul ngomongnya tetapi tinggallah kasih, iman, dan pengharapan. Ya toh kalau memang kasihnya yang besar, kasih dulu. Iman itu mengakses ke dunia yang tidak bisa diakses dunia fisik kita. Besar, taruh nomor 2, oke. Nah yang ketiga pengharapan. Dikatakan tidak besar karena orang masih berharap belum mendapatkan. Nah tetapi saudara, setelah sekarang kita melihat kasih dari sudut pandang yang benar dari akar Ibrani. Kasihnya, kalau saudara perhatikan di depan, kasihnya sekarang sudah jadi nomor 1 yang terbesar dan ada di atasnya iman dan pengharapan. Perhatikan coba di depan. Kalau menurut 1 Korintus 13 ayat 13, kasihnya di urutan keberapa? 3. Tapi kalau saudara lihat sekarang, kasihnya sudah ada di atas. Karena kasih itu nafas Elohim atau nafas Yahweh yang kasih kekuatan di dalam kehidupan orang-orang yang berserah kepada Bapak Yahweh. Karena tanpa kekuatan nafasnya Bapak Yahweh yang namanya kasih, kita tidak akan mampu berpegang teguh kepada iman yang benar sampai kesudahannya. Perhatikan iman, ini kasih, ini iman, dan tidak akan mampu menanti-nantikan pertolongan Bapak Yahweh dalam apa? Pengharapan. Sekarang saudara perhatikan, kasih, iman, dan pengharapan. Susunannya sekarang kasih itu betul-betul jadi yang terbesar. Karena apa? Karena kita melihat kasih dari pola Ibrani, pola akar iman yang benar. Tapi selama saudara melihat kasih itu dari pola Yunani, saudara hanya akan ngerti kasih itu tetap ada di urutan yang ketiga. Dan selamanya juga, ayat ini 1 Korintus 13 ayat 13 itu akan jadi ayat yang aneh, saudara. Kenapa saya katakan aneh? Wong dikatakan yang terbesar tapi kok urutannya yang keberapa? Ketiga. Lah ini kan aneh. Kalau memang terbesar harusnya diucapkan yang kapan? Pertama kali, kasih, iman, dan pengharapan. Bukan iman, pengharapan, dan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di waktu-waktu yang semakin mendekati akhirnya ini, di waktu-waktu yang mendekati kedatangan Yesua ini, saya perhatikan dan kalau kita perhatikan, sepertinya sudah tidak ada tempat yang aman untuk kita di dunia ini. Kalau kita perhatikan waktu-waktu ini saudara, anti-Hamasyah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan segala rencana jahatnya. Dan karena anti-Hamasyahnya itu sudah terus semakin gencar, dia persiapkan segala rencana jahatnya. Maka kalau kita perhatikan nantinya, ya,
sekarang ini melalui undang-undang yang harus kita doakan terus, yang namanya undang-undang Omnibus Law. Secara khusus dari sisi kesehatan, saudara perhatikan undang-undang ini dan saudara doakan ini terus, saudara. Karena dari sisi undang-undang ini saja, ruang gerak kita orang percaya itu sudah semakin dipersempit. Nantinya orang itu tidak bisa saya katakan tidak bisa memilih fasilitas kesehatannya sendiri. Tapi sudah ditentukan, kamu sakit ini karena pandemi ini, obatnya harus ini. Dan satu di antaranya, obatnya itu apanya saudara? Meterainya binatang buas yang direpresentasikan dalam wujud vaksin. Artinya nantinya saudara tidak bisa menolak barang itu. Saudara harus menerimanya. Planningnya seperti itu. Kalau menurut undang-undang ini saudara. Jadi kalau kita perhatikan waktu-waktu ini, di waktu yang mendekati kesudahan segala sesuatunya, di waktu mendekati kedatangan Yesua ini, kalau kita perhatikan tidak ada tempat yang aman untuk kita di dunia ini. Karena anti Hamasyah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan semua rencana jahatnya. Dan rencana jahat anti Hamasyah itu juga sudah dikerjakan di Indonesia sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Buktinya apa? Buktinya bisa kita lihat beberapa di antaranya melalui lampu air mancur Bundaran Hotel Indonesia. Waktu itu ada satu program yang disebut dengan program rehabilitasi lampu air mancur ini bernuansa luciferistik yang artinya cahaya. Yakni membangun kebanggaan nasional melalui pencahayaan yang dikerjakan waktu itu oleh General Electric atau GE. Tema cahaya dalam proyek rehab Bundaran HI dalam bahasa Latin disebut dengan nama apa ini? Lucifer. Sedangkan Lucifer itu dari kata lux dan vere. Lux itu artinya cahaya dan vere artinya pembawa. Jadi Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Sedangkan tema rehabilitasinya lampu air mancur Bundaran HI, temanya apa ini? Luciferistik, yang artinya cahaya, membangun kebanggaan nasional melalui apa? Pencahayaan yang dikerjakan oleh GE. Nah, tema cahaya dalam proyek ini bahasa Latinnya Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Ini pekerjaannya anti Hamasyah. Dan ini sudah dikerjakan beberapa puluh tahun yang lalu di negara kita, saudara. Ini yang pertama. Lalu setelah Bundaran Hotel Indonesia, kita juga bisa melihat jalanan di sekitar gedung Bappenas Jakarta itu membentuk kepala Baphomet, yaitu dewanya bangsa Romawi kuno dengan sosok manusia berkepala kambing dan bersayap. Perhatikan ini saudara. Ini Bappenasnya gedungnya di sini, gedung Bappenas ya, ini di sini. Lalu jalanan di sekitarnya, coba saudara perhatikan. Jalanan di sekitar gedung Bappenas Jakarta, jalanannya sama enggak dengan kepalanya Baphomet ini saudara? Persis plek. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Melalui dua gambar ini saudara, kita bisa melihat anti Hamasyah itu sudah sedemikian rupa mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan di negeri yang kita kasihi ini. Apakah ini kebetulan? Sekali lagi, tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa pada saat rehabilitasi mermak lampu Bundaran HI tidak cari tema yang lain? Gitu loh. Kenapa cari temanya luciferistik, membangun kebanggaan lewat pencahayaan.
Ini bukan kebetulan dan tidak ada yang kebetulan. Tapi ini semua terjadi itu karena ada kekuatan roh yang menggerakkannya. Dan inilah bukti bahwa semakin mendekati kedatangan Yesua, itu semakin tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Jadi mendekati waktu-waktu kedatangan Yesua. Kalau saudara masih percaya Yesua akan datang jauh hari lagi, ya saudara akan ketinggalan. Karena tanda-tandanya saudara sudah dikasih tahu. Tidak ada tempat yang aman untuk kita di muka bumi ini. Segala sesuatunya itu sudah dikuasai oleh si anti Hamasyah. Bahkan dia mengerjakan ini beberapa tahun yang lalu. Memang ini masih usia muda hitungannya. Rehab lampunya ini. Tapi kalau saudara perhatikan jalannya ini persis membentuk mata apa ini? Mata Horus, all seeing eye. Mata yang melihat ke segala arah. Jadi jalanan ini di bundaran HI ini kalau dilihat pakai drone dari atas, itu akan kelihatan model jalannya ini. Ini tengahnya ini bagian matanya ini. Ya, terus ini bagian alisnya ke sini ini. Nah, ini ada cabang 2 juga ke sini. Persis plek. Apakah yang seperti ini kebetulan? Tidak. Karena yang seperti ini sama anti Hamasyahnya itu sudah di-planning sejak beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Dan sekarang kita bisa melihat anehnya jalan ini sudah dibuat beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi anehnya kok program rehabilitasi lampunya ngambil temanya apa itu? Luciferistik. Membangun kebanggaan lewat pencahayaan. Gitu loh. Luciferistik artinya cahaya. Luciferistik itu dari kata Lucifer. Lucifer itu dari 2 kata. Lux dan Vere. Lux itu cahaya, Vere pembawa. Jadi Lucifer artinya pembawa cahaya. Kok temanya bisa itu dan itu ditaruh di model jalan yang membentuk mata Horus. Ini tidak kebetulan, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, saudara mendengarkan yang model beginian, pengajaran model begini, jangan pakai logika, saudara. Saudara pakai logika, saya ngecipris begini, tidak akan pernah masuk dalam hati dan pikiran saudara. Karena saudara pakainya logika. Nah, kalau sudah pakai logika akan ngomong apa? Oh, itu kan kebetulan. Ya, logika kan biasanya ngomong begitu. Padahal di dalam iman percaya kita tidak ada yang namanya kebetulan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu kebenaran Torah, kebenaran firman. Lalu yang kedua, saudara bisa melihat kok bentuk jalannya. Ya toh? Bentuk jalannya membentuk kepalanya Baphomet. Bapenas, singkatan apa? Badan apa? Perencanaan Pembangunan Nasional. Artinya yang bangun-bangun di mana-mana yang skopnya nasional. Tapi kok jalannya di sekitarnya bentuknya seperti itu, saudara. Ya, ini satu tanda, ini sebetulnya satu sandi atau kode. Melalui badan ini, disitulah si anti Hamasyah itu akan bekerja. Lihat saja, bentuknya ini tidak kebetulan. Persis kepalanya Baphomet. Jadi ini bukti bahwa semakin mendekati kedatangan Yesua, kita melihat sendiri buktinya. Semakin tidak ada tempat yang aman untuk kita di muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun di dunia ini tidak ada lagi tempat yang aman untuk kita, saudara jangan pernah takut. Karena kita itu masih punya satu tempat yang aman. Di mana tempat aman kita, saudara? Di dalam tangan Ahavah. Di dalam tangan kasih Bapa Yahweh Elohim kita. Disitulah saudara dan saya pasti aman. Amin. Cuman di tangan kasih Bapa Yahweh yang perkasa. Disitulah hidup saudara dan saya itu akan aman. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa.
Kita akan akhiri firman pada petang hari ini, malam hari ini, dengan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh.